Us, Hah? kemarin gue bikin joke pakai nama lu. Apa tuh? Joke-nya pas roasting. Kan gue habis di roasting kan, Ya. terus kan gue ngebalikin. Ya. Terus gue ngerosting Setiadi Ilham. Hah. Gue bilang, tahu nggak kenapa Setiadi Ilham badannya segede gini? Kenapa? Karena ususnya lebih banyak daripada usus kebanyakan manusia. Ya. Di dalam badannya Ilham ada usus halus, usus besar, usus 12 jari, sama usus biasa aja. Udah tahu, Ji. Storytelling aja. Itu komika-komika nih. Nggak kena juga itu hari itu. Yang selalu gua larang nih ya buat main plesetan tuh ya. Boris, Abdur, Ari. Itu tuh- Adri itu udahlah, nggak usah. Tapi gue pengen jangkauan joke gue luas, Us. Iya, cuman emang. Tapi patah kan, orang nggak nebak gue gitu kan. Iya dong. Iya Benar, kan? benar. Ya, gue ada satu lagi joke gue mau kasih tau sama lu. Ya. Orang kaget, lebih ke kaget daripada ketawa. Harusnya jangan lu bilang usus doang. Kayaknya dia bukan usus, dia bukan punya usus. Tapi? Dia punyanya umum. Khusus. Khusus. Iya, kalau khususnya kan lebih sedikit kan. Kalau Iya, umum iya. kan kayak semua masuk gitu. Ah, bagus. Gitu. Iya, ya, ini beda skill. Gua ada lagi joke. Gue bilang ada satu joke tentang kita semua pasti pernah salah dalam Betul. hidup. Ya. Gue ngasih contoh, dulu gue makan nasi kuning pakai kecap. Ya. Terus mereka biasanya penonton bereaksi, masa nasi kuning pakai kecap? Gue bilang, Betul. gue mah semua pakai kecap, nasi padang pakai kecap. Hah? Bahkan tari favorit gue aja, tari kecap, cap gitu gue. Itu beat Cowboy Dominoy loh itu. Bagus ya? Gue bocorin tuh diajak lu. Enggak bener. Gue ekot cap gitu. Semenjak Denny Wirak emang mentalnya jadi komika daerah ya. Jadi gitu. Gue mengapresiasi semua joke. Iya. Tapi hal itu yang dulu nggak gua dapet gitu waktu di komunitas. Maksudnya? Karena dulu tuh kan semua anak komunitas kan memulai semuanya tuh dengan pakem kalau stand up itu kan soal keresahan. Oh iya. Oh, gue Iya ngerti kan? maksudnya. Iya. Gue ngerti arahnya. Jadi kayak kemarin lu sempat ngomong itu tuh di green room tuh sama si Adri sama si Ben kan. Soal bagaimana kadang-kadang kita ngelihat anak-anak stand up itu mencoba pengen mendapatkan penonton yang open minded. Iya. Tapi sebenarnya di dalam komunitas itu pun tidak semuanya open minded gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Ya, jadi kayak jangankan dari yang sifatnya lebih personal lah gitu, isu-isu yang maksudnya lebih personal gitu, maksudnya hal yang lumrah aja soal komedi itu sendiri aja kadang-kadang nggak dapet gitu, maksudnya Yeah. kayak gue tuh dulu marahin tau, Iya, gue ngerti. jokes begitu. Gue ngerti. Mungkin gue adalah bagian dari kesalahan. Gue pernah marahin lu karena lu presetan nggak? Kayaknya enggak. Nggak pernah. Gue mah ketawa-ketawa aja perasaan. Bukan lu lah, bukan lu itu mah. Radit ya? Bukan. Main lu. Nggak ada komunitas lah dulu. Iya nggak, tapi bener. Gue Senior ngerti. komunitas Gua ngerti, gitu. gua ngerti. Jadi karena lebih ke masih baru aja. Jadi kayak kesannya, oh joke tuh harus gini. ya. Padahal kan kalau misalnya kita bilang ini joke, ini enggak Iya. joke, plesetan enggak, itu kan bedanya sama Ramon Papana terus apa ya kan? Nah sekarang nah itu maksudnya kayak gue bilang lu sangat benci dengan Ramon Papana, tapi kayak di sisi lain lu juga punya pakam-pakam yang menurut gue seharusnya kita lebih bisa bebas, tapi Iya. kayak lu kekeh gitu kalau misalnya kalau lu tidak jujur lu tidak stand up gitu. Iya. Padahal gue tahu kalau gue ngomongin hal yang sebenarnya gue saat itu gue yakin gue nggak bakal bisa masuk TV tuh. Kayak misalkan gue bilang kayak cowok jelek masih punya cewek bisa punya kemungkinan cewek cakep. Iya. Cewek jelek ya udah gitu. Menurut lu aja, maksudnya kan kayak lu bener dong? Iya bener. Ya, Iya bener. Gue kan kalau ngomong ya kasar gitu, maksud gue Iya. kayak ibaratnya kayak misalkan lu cewek tepos, lu diselingkuhin, lu lihat lebih bohai, ya udah emang ya Itu. udah Iya, ya udah iya. nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Di luar dari perasaan kayak nggak ngehargain proses lah apa segala Iya. macem, ya nggak ke situ gitu. Gue punya kondisi temen gue cukup dekat. Suaminya selingkuh sama yang toketnya gede. Terus dia jadi kesannya insecure gitu. Setiap kali ketemu, emang harus toket gede emang. Gue bilang, kalau dia emang selingkuh karena toket perempuan itu gede, ya emang harus lu akuin emang itu yang nggak didapatkan dari lu. Betul. Tapi bukan berarti kemudian lu harus toket gede juga kan. Betul, Kalau iya, misalkan iya. ternyata lu mesti cek juga sama laki lu. Lu bakal masih mau mempermasalahkan teteh kan nih? Kalau masih mau mempermasalahkan teteh, mending gua mundur. Iya, Ngerti maksud gue? Tapi kalau misalnya mau menangin teteh mah gampang, nyewa buzzer aja gitu. Maksudnya jadi teteh kan, maksudnya. Trending topik. Gak usah ke dokter Tompi. Punya buzzer aja, terus juga teteh lu. Iya. Wih, Nanti tetehnya gede.
Gede. Sampai Amerika bisa ngelihat ya. Iya betul sekali. Gue tuh hari ini sebenarnya pengen ngobrol sama Uus, ngomongin soal kemampuan dia ngobrol. Kemampuan dia ngobrol kan. Gue di YouTube lu cepet juga naiknya ya. Baru ngerjain kapan udah langsung naik. Kalau gue sekarang di rumah lu tuh kantor juga ya? Ada sebenarnya kalau dulu kan di rumah gua jadi ruang tengah itu dijadiin kayak buat studio kan, jadi kayak buat gua bikin konten segala macam. Tapi kalau yang di rumah gua yang sekarang yang baru jadi ini emang ada studio sendiri gitu. Terus dalam studionya isinya umpa-lumpa ya? Kayak cepet banget kerjanya. Karena mereka umpa-lumpa. Karena mereka gue bilang kalau lu pengen libur lebih banyak, ya kerjaan yang cepet gitu. Tapi cepet banget. Emang. Tapi sehari ya? 2 hari? Sehari. Iya. Karena gue bilang sama mereka kalau misalnya gue tuh bikin konten dalam seminggu cuma 2 kali, ya kan? Tapi waktunya ini random nih. Seminggu 2 kali, maksudnya 2 hari dalam 1 minggu atau 2 kali bikin konten? 2 kali bikin konten buat YouTube. 2 konten berarti? Iya. Dalam seminggu? Iya. Jadi kayak dalam seminggu itu kalau misalnya lu pengen lebih banyak liburannya, ya lu kerjainnya lebih cepet. Tapi kalau lu mau nyantai ya silakan gitu. Si evolusi konten lu tuh, gue lupa kita pernah bahasin atau belum. Tapi evolusi konten lu tuh ekstrim banget kayak, karena dulu gue pernah ngeliat lu ngonten sama anak-anak kampus lu yang isinya lebih kayak gaming gitu. Bermain seru-seruan, nggak tahu itu anak kampus atau apa sih, yang anak zaman gua kuliah, Kamis Menanti dulu. Iya. Yang kayak itu kan konten kan? Itu YouTube kan? Iya, YouTube betul. Iya. Itu emang apa ya? Dulu itu nggak tahu. Gua tuh dari dulu tuh kalau ingin melakukan sesuatu tuh harus ada reasonnya gitu. Nah, reason gua dulu bikin itu adalah karena kan gua dulu di sastra. Iya. Gua lihat anak-anak di bawah gua, anak 2012, 2013, kan gua lulus 2015 ya. Jadi kayak 2008, gua 2008, 2009, 2010 tuh masih deket nih. 2011 gitu kayak masih ngerasain yang namanya lu tuh bangga masuk sastra gitu. Lu ngelihat masih ada interaksi yang natural gitu yang sebagaimana sastra semestinya di generasi tahun-tahun itu. Tapi pas ke bawahnya udah mulai kayaknya mereka cuma pengen dapat gelar sastra terus lulus dari sini punya eshum dari Unpad gitu. Jadi kayak gue ngeliat kayak kok udah nggak ada nongkrong ya? Kok udah nggak anget lagi ya gitu. Makanya gue bikin konten Kamis Menanti itu biar kita yang senior tolol, yang junior tolol gitu. Masih tersedia nggak sih? Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa nemu itu konten. Itu gue juga nggak tahu kalau konten itu pun ternyata nonton banyak, gue juga nggak tahu. Iya. Apa mungkin banyak setelah lu jadi Uus? Enggak, malah enggak. Oh enggak ya? Enggak. Gue dulu pernah diinterview di beberapa radio cuma gara-gara Kamis Menanti itu. Oh iya ya? Iya. Jadi kayak karena yang orang bikin konten di kampus terus bikin tolol-tololan di kampus tuh kayaknya zaman dulu tuh sedikit gitulah. Gitu. Dan ini sifatnya tuh kayak kita ngegeng terus beda angkatan terus kayak ada junior ada senior di situ kayak nggak ada, gua nggak pernah kayak karena gua senior lu yang harus ngelakuin ini, nggak gitu. Jadi happy lah gitu. Tapi terus kita evolusinya berubah jauh sekarang, bukan berubah jauh ya, maksudnya berubah karena nemu bentuknya juga. Sekarang salah satu konten yang paling enak untuk ngeliat orang ngobrol tuh punya Uus. Nah, Uus tuh banyak banget ngobrol sama orang. Gue tuh kadang-kadang penasaran, lu tuh nemu mereka semua tuh dari mana ya? Karena ada yang lu baru kenal, ada yang udah kenal, betul, ada yang udah lama nggak ketemu, betul, ada yang yang nggak baru-baru kenal amat, ada gitu. Itu tuh lu kadang menggunakan itu untuk kenalan atau apa sih? Itu benar. Iya. Kalau nggak ada bikinin konten jadi nggak kenalan gitu kan? Iya. Jadi kayak kalau gue nggak tahu, gue harus bersyukur juga sih dengan masalah dengan ini dan segala macam dan karena masalah gue yang dulu. Nah, jadi kayak mereka tuh bahkan tahu gue karena hal yang gue jadi masalah ini gitu. Terus kayak di sisi lain mereka malah respect sama gue, malah tahu gue tuh kalau gue stand up comedian setelah tahu masalah gue gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi dia tahu lu dari viral. Iya, kenalan. Betul. Dan gue kira kan akan sulit ya, maksudnya dengan orang yang punya masalah, punya apa segala macam untuk akhirnya mau collab lah, mau ngobrol, mau konten bareng gitu. Gue nggak pernah bilang konten gue podcast karena podcast itu audio gitu. Jadi gue bilang itu konten ngobrol gitu. Jadi ya ada yang merasa gitu. Kalau gue sih kan punya definisi sendiri kan gitu. Jadi kayak akhirnya gue ketemu sama mereka dan ternyata masalah-masalah itu pun yang ngebuat mereka jadi lebih mudah buat ngobrol sama gue. Ternyata. Siapa contohnya yang paling gitu banget? Karena kadang-kadang lu ngobrol sama cewek juga kan. Betul. Siapa yang contohnya yang kenal dan respect lu gara-gara kasus yang menimpa lu? Korigor. Hah? Korigor. Korigor. Ardito.
Pramono. Iya. Wow. Jadi nama-nama Tadinya nggak kenal? Nggak kenal awal, itu pas gue kontak dia udah tahu gue kayak, oh ini Bang Uus ya yang gini gitu kayak gitu. Wow. Terus ya udah kayak nah Ardi itu tuh salah satu yang ketika Ardito sama Korigor aja beda banget ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya, marketnya gitu maksudnya. Iya betul, marketnya betul. Terus kayak ternyata dia semua masalah-masalah itu tuh pasti mereka diawalinnya jadi kayak gini, kalau gue tuh bikin konten kayak 2 jam sebelum konten itu gue ngobrol dulu sama dia. Terus kalau yang udah kenal ya, kalau yang baru kenal tuh kayak kita ngobrol tipis-tipis, kita nggak boleh ngobrol terlalu dalam, habis itu kita konten. Habisnya di situ. Konten di baru kenal, habis itu beres itu kita biasanya ada after party-nya lagi tuh. Oh ya? Yang lebih dalamnya lagi gitu. Bang sebenarnya tadi gue nggak ngebahas semua, tapi gue ngebahas ini segala macam yang oh anjing ternyata ceritanya tuh seperti iya bang gitu. Danila juga sama, gitu. Bahkan kayak gue sama Danila sama kayak Danila tahu masalah gue duluan dibanding gue stand up comedian gitu. Dan gue tahu Danilanya duluan dibanding musiknya gitu sama. Lucu banget ya, lucu banget bagaimana kadang-kadang kan orang kan nggak mau kena kasus ya. Mungkin sampai pas kita kena kasus pun kita juga ngerasa anjing kenapa harus kena kasus ini. Tapi kayaknya mungkin kalau bukan karena kasus itu mungkin nggak kayak sekarang gitu ya. Betul, karena mereka tuh takut kalau misalnya mereka tuh apa ya dieksploitasi masalah-masalah mereka entah gitu. Kayak Denny Sumargo. Gak boleh Densu. I love you. Nggak cuman kan maksud gue kayak gue kalau gue pribadi kan kayak kenapa gue juga cerita juga karena gue tuh tidak ingin mengeksploitasi bintang tamu gue. Jadi misalkan dia ngomongin apa, kalau gue punya hal yang relate juga gue omongin juga gitu. Jadi kayak ngomongin soal psikologis terbalik lah gitu. Kalau orang yang tertarik sama lu akan cenderung meniru apa yang lu lakukan gitu. Kalau lu jujur, dia juga pasti akan jujur. Lu lebih jujur, dia pasti akan lebih jujur. Kalau dia tertarik sama lu. Gue lupa gue pernah cerita ini sama lu atau enggak. Gue sama Uus kalau ngomong panjang banget sampai lupa apa aja yang diomongin. Betul. Soalnya sering banget. Iya. Karena waktu itu gue pernah ngobrol sama Marshanda, udah cerita gue ya. Gue ngobrol sama Marshanda. Ya intinya Marshanda bilang abis selesai talk show 11-12 waktu itu. Selesai talk show Marshanda bilang, "Makasih ya, cuman di sini doang gue ngerasa kayak orang." Abis dia setiap kali diundang pasti ngomonginnya soal kondisi psikologisnya dia itu, cuman di gua doang ngomongnya nggak ada hubungannya sama itu. Jadi memang kadang-kadang orang bukannya nggak mau diundang ke TV atau diundang ke YouTube, mau karena mereka kadang-kadang ingin juga butuh etalase lah. Iya itu satu, tapi mereka kemudian apakah harus give and take nih untuk gua punya etalase, gua harus di udek-udek dalamnya gitu. Betul, kan. Iya. Ada juga ya. Sedangkan kalau seandainya lu udek-udek dalaman gua juga, gua omongin juga, lu pasti bakal bercanda juga. Jadi kayak buat apa gitu. Iya kan? Iya. Makanya gua kalau ada beberapa bintang tamu gitu yang datang ke gua gitu kayak salah satunya Anastasia Kosasih gitu. Iya. Anastasia Kosasih itu datang ke konten gua ajak kayak gua mau konten sama lu apa segala macam. Terus gua bilang kayak dia datang rombongan kan sama teman-temannya kan gitu. Terus kayak kalem gue nggak ada skill nggak ada niatan buat ngewe, gue bilang gitu aja. Gue langsung ngomongin gitu karena banyak orang yang takut dengan image-image yang taruhlah gue di image-nya omongan gue kepake lah sama orang, quotes gue gitu banyak kepake sama orang. Jadi dikiranya tuh orang-orang yang ngomongnya begini tuh nggak lurus sama omongannya gitu. Itu kan udah banyak kejadian kan. Jadi kayak akhirnya gue kenalin sama bini gue gitu di rumah. Dia datang sama rombongan tuh maksudnya kayak cowok-cowok yang akan ngelindungin dia gitu? Enggak, sama teman-teman cewek dia gitu. Terus gue bilang kayak, nggak kalau maju udah jujur aja di sini mah ngobrol aja nggak apa-apa gitu. Terus gue bilang kayak, lu kenapa mau ada di konten gue? Lu tahu kan kalau ini kan kontennya juga ada alkohol apa segala macam. Terus dia bilang kayak, oh saya emang pengen minum alkohol kesini banget. Aduh ya Allah. Enggak, dia endorse minuman dia banyak banget. Iya. Koko-koko di Pik tuh banyak tuh tokonya tuh dipromosiin sama dia. Jadi terus kayak ternyata salah satu hal yang gue juga nggak nyangka ya, gue maksudnya kayak gue nggak pernah punya list pertanyaan apa segala macam, gue nggak pernah punya kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu bang, gue ngelihat orang yang di konten lu tuh nyaman ngomong apapun yang mereka pengen ngomongin gitu. Padahal bang Uusnya nggak mancing ke arah sana. Gue bahkan tidak pernah mau mancing lawan bicara gue untuk ngomongin hal yang apa ya, yang sensitif gitu. Jadi kayak misalkan ini hal sensitif nih, gue tahu nih ada hal sensitif dari dia nih gitu. Nah, gue tuh gini aja nih, gini. Mungkin itu bakal kebukanya tuh setelah 1 jam ngobrol. Jadi di menit 50 itu baru dia kayak cerita gitu. Tapi proses itulah yang ngebangun gue dari dulu gitu. Jadi si Anastasia Kosasih ngerasa kalau semua hal yang
yang tadi Marsyanda bilang kalau dia dimanusiakan gitu. Gue tidak ditanya kayak lebih enak di atas apa di bawah, diisap apa ngisap. Itu klasik banget itu. Iya kan? Ya. Iya kan? Tapi gue minta maaf ya, bukan maksud gue menjelekkan, tapi maksud gue itu rada capek juga loh datang ke sebuah konten habis itu mereka ngasih pertanyaan cepat terus gitu. Ini gue mau ngungkap, biarin aja deh. Kalau gue dikasih pertanyaan cepat sama semua media, pasti ada pertanyaan Ernest atau Radit. Sama, gue juga pasti ada. Jadi Ernest atau Radit ya? Iya, kalau gue jawabannya Ernest. Ntar kenapa Ernest? Karena yang terakhir jawabannya Radit. Nanti habis di tempat yang lain Radit. Loh, kenapa Radit? Soalnya sebelumnya jawabannya Ernest gitu. Jadi pertama untuk ngasih tahu aja bahwa lu mesti tahu gue ditanya ini sering banget dari doesn't matter anymore. Nah itu juga yang ngebuat beberapa bintang tamu yang kedatang ke gua pun karena mereka tuh bosan diinterview dengan hal-hal itu aja. Kenapa gua ngajak mereka ngobrol? Gua gimana kalau gua ngobrol? Karena gua tahu rasanya ketika dalam peak karir gue gitu, gua harus ke radio, harus dipromo di radio, di mana. Pertanyaannya itu sama-sama aja, gitu. Yang menurut gua kayak ini mah cuma formalitas aja gitu. Maksudnya kayak lu melakukan hal yang disuruh aja gitu, scripted banget gitu. Padahal lu bisa nanya yang lain loh. Kadang-kadang gue bilang, lu nggak mau nanya ini gitu. Gue bahkan sebagai orang yang jadi bintang tamu gue ngomong gitu. Nggak bang, ini kita emang dari skripnya begini-begini. Ya udah, tapi jadinya kayak kalau lu lihat nanti ya nih, kalau buat penyiar radio gitu atau yang siapa gitu, terus lu ngeliat bintang tamu mukanya capek, males main handphone gitu, bukan karena mereka sombong, enggak, karena mungkin pertanyaan lu sama gitu. Bagus lagi. Iya. Soalnya paling sering denger dari radio adalah nggak asik ngobrol sama si ini. Iya. Padahal mah tergantung pertanyaan lu. Salah satunya yang ngebuka kepala gue adalah Baskara. Salah satunya Baskara itu kan banyak dibenci orang. Gua nggak karena tahu. Hindia Fish itu yang evaluasi. Saya kurang tahu. Aduh bangsat. Tapi saya mau cari tahu Baskara. Jadi Baskara itu punya band Fish, Hindia, Sun Eater, sama Fish gue tahu, Fast tulisannya. Iya itu. Itu vokalisnya dia. Oh, iya. Itu dia punya project lain yang intinya dia juga yang nyanyi gitu. Iya. Tapi kayak banyak orang salah paham soal dia star syndrome malah apa segala macem. Gue bilang kayak apa ya gitu. Gue soalnya ketemu Baskara tuh di sebuah acara sebelum gue akhirnya kenal sama dia dan bikin konten. Bye-bye aja orangnya. Terus kayak ada omongan dia tengil gayanya apa segala macem. Ternyata gue baru tahu kalau Baskara tuh sama kayak Radit. Oh. Ketemu fame dulu baru ketemu temen. Oh, iya. Jadi kayak apa? Jadi kayak lu pada dasarnya lu tuh bukan orang yang suka nongkrong gitu. Terus lu gaul sama bidang yang kalau nggak nongkrong lu nggak asik gitu. Iya. Apalagi musik gitu. Iya nggak sih? Betul. Kayak gitu-gitu kan. Gue bisa ngebayangin. Iya. Radit juga persis kayak gitu. Iya kan? Ya, emang orangnya bukan tipikal yang sosial banget. Iya. Kemudian namanya gede. Iya. Yang membuat dia aneh kalau dia akhirnya jadi nggak nongkrong. Iya. Kan lu gede gitu. Betul. Ya, ngerti gue. Oh jadi selama lu jadi terkenal, lu jadi nggak mau nongkrong di sini? Enggak, dari sebelum dia terkenal juga dia kagak nongkrong gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu. Jadi banyak orang salah paham karena mereka ngelihat kayak gua nongkrong, ada artis siapa tuh masih suka makan pecel lele apa segala macam. Bayangin kalau ada satu artis yang emang dari awal dia tidak begitu gitu. Iya. Dan itu akhirnya gue jadi apa ya? Jadi banyak orang yang ngerasa kalau ya ternyata kita juga di kepala kita diam-diam juga kita stereotyping orang gitu. Berdasarkan profesi dan bidang mereka. Karena anak-anak musik kayak Danila asik gitu, apalagi kan Danila indie sama Baskara juga indie gitu. Kayaknya mereka sama deh, maksudnya kayak sama-sama nongkrongnya asik, sama-sama bacotnya, sama-sama brutal gitu. Ya. Terus mereka nyamain, misalkan Danila emang kayaknya emang nongkrong kali ya? Ya emang nongkrong dia. Danila seneng banget dia mau aja Danila kadang-kadang tiba-tiba kesini untuk kontennya kemana gitu. Terus ntar orang berasumsi karena Danila kayak gitu, mereka pikir Baskara harus kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak ya mungkin akhirnya gue juga jadi tahu gitu kalau sebenarnya butuh banget platform di mana mereka untuk kasih tahu siapa diri mereka gitu. Karena gue ngerasa terbantu waktu pertama kali gue ngerasa diterima lagi sama masyarakat adalah ketika gue ada di konten Radit gitu. Emang ya? Iya. Diterima lagi masyarakat gara-gara apa? Jadi gue ngobrolin hal-hal yang sepele itu loh, yang kayak kalau gue kadang-kadang kalau beli es krim itu gue pilih Cornello yang paling bawah, yang patah ujungnya, karena kalau bukan gue yang beli ini nggak ada yang beli nih pasti gitu. Kayak gitu-gitulah pokoknya yang kalau ada SPG apa segala macam ya di QQ gue nggak ikutan karena gue tahu dia kerja gini pun karena bini gue dulu mantan SPG. Kakak gue juga ya anak jaga istilahnya. Iya, jadi kayak
dia ngelakuin itu ya bukan karena dia mau gitu, tapi karena dia juga di kantor normal juga cewek cakep mah dilecehin gitu. Jadi yang udah pasti aja lah gue pasti dilecehin tapi duitnya mendingan gitu. Ya. Ngerti gak sih? Jadi kayak karena gue pernah berada di posisi itu juga, gue cerita segala macam, ternyata ketika gue ngomongin hal yang diri gue itu impact-nya ada gitu. Maksudnya gue kayak gue karena rasa berterima kasih gue kepada Radit gitu, kayak oh berarti gue pengen ngasih ruang buat orang begini juga gitu. Radit waktu itu ngajak lu dalam konteks apa waktu itu? Nggak tahu, tiba-tiba aja Radit ngajakin aja. Nyamperin lu? Enggak, gue ke Radit, si Puput ngabarin gue, si Abang mau nanyain lu nih, mau ngobrol gitu buat di podcastnya dia. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Radit tahu kalau lu merasa kayak gini soal konten tersebut? Udah sempet cerita sama Radit? Enggak ya. Orangnya juga nggak terlalu peduli juga sih. Dia mah nolong dengan caranya segitu sih, kayak kayak apa ya, kalau Radit itu kayak Hisoka kali di Hunter x Hunter gitu. Jadi dia ngelihat orang growth gitu, dia kesannya kayak antagonis padahal dibantuin mulu sama dia gitu. Iya. Ini gue ya aja ya. Karena lu nggak tahu Hunter x Hunter ya. Hisoka juga gue nggak tahu. Jemput? Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Gue baru tahu kalau jemput itu apa? Iya kan, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter itu apa? Itu anime, manga. Oh, nggak tahu. Kan Hunter jemput gitu. Jadi tadi gue, lu belum paham sama konteksnya, udah gue bercandain. Itu dia. Gitu. Masih gue dimarahin. Yang nonton masih anjing-anjing nih. Anjing-anjing. Iya. Nah, tapi maksud gue, kan nggak semua orang ya Us ya bisa ngobrol yang bener-bener nyebrang aja gitu. Kan asumsinya adalah kalau misalnya lu ngobrol sama Danila dan menyenangkan karena dua-duanya anak nongkrong. Tapi kalau lu bisa bikin orang yang nggak nongkrong jadi menyenangkan, kan sebenarnya kan skill yang berbeda ya. Nah, tapi kayaknya gue tarik dari awal, emang lu tuh sebenarnya seneng ngobrol dari dulu dan lu selalu merindukan kehangatan gitu. Kayak tadi waktu, kenapa sih kok di angkatan-angkatan ini kok nggak hangat gitu kan? Iya. Emang dari situ berarti ya? Karena dari hangat, hangout tuh dekat. Bagus. Bagus. Gitu. Karena gue nggak punya siapa-siapa aja waktu di Bandung. Maksud gue ketika gue lagi ngerantau, gue sendirian tuh gue nggak punya siapa-siapa, yang gue punya cuma tongkrongan. Iya, nggak, sampai sekarang masih kepikiran lagi dari hangat ke hangout deket. Iya, bener. Tapi emang itu kayak jokes pun deket gitu. Iya. Gue pun nyari jokes pun yang deket gitu. Tapi yang ada, yang nggak tahu ternyata ada filosofisnya, gue juga nggak ngerti gitu. Emang cara pikir dari sastra kali ya, cara dosen gue. Tapi kayak ya akhirnya ya gitu. Jadi kayak gue juga sempat ngobrol di beberapa konten gue cerita sama bintang tamu gue bilang kayak dulu tuh gue kayak sampah, Ji. Apa tuh? Bukan sampah tuh bukan yang dijauhin, tapi gue tuh gerakan gue tuh kayak sampah. Jadi kayak gue abis nongkrong nih jam 4 gitu, misalkan gue dari Nangor nih gitu, kayak terus nongkrong lah di kosan apa segala macam. Gak ada, gue hari ini ada basket nih malam gitu, gue basket lah jam 8 kan. Jadi Nangor ke Bandung beres basket jam 9, jam 10 mau cabut, makan dulu lah kita. Enggak dulu deh gitu. Udah dah di sini aja, di sini enggak usah makan. Kita nongkrong di sini, bilang ngerokok, ngobrol-ngobrol segala macam. Udah, gue cabut ya gitu. Gue mau cabut, gue di WhatsApp sama teman gue kayak, "Di mana lu?" gitu. Mau balik nih capek gitu. Ya elah, mentang-mentang ketemunya sama anak basket, anak Porda, jadi gue enggak nongkrong lagi nih sama gue. Ya udah, yuk gue datang. Terus gue habis nongkrong di sono, terus mereka pindah nih, ya kan? Pindah, pindah yuk ke sini segala. Aduh, gue enggak gitu. Terus gue balik kan, gue balik, terus, aduh lapar nih, ya kan? Lapar. Gue makan di pecel lele atau enggak di Agung Jagal tuh, Iga, langganan gue. Gue datang ke situ, ketemu temen gue yang lain. Nongkrong lagi di situ sampai rumah gue jam 4 pagi. Sampahnya di mana? Sampah kan kalau air kan nyangkut. Terus kena air lagi, nyangkut lagi gitu. Oh itu. Nyangkut lagi gitu. Jadi kayak, ya? jadi kayak gue nggak pernah ngedapetin sesuatu hal yang menurut gue kayak ngadepin semua sendirian itu bukan bagian dari gue gitu. Oke, mungkin gue berusaha hustle segala macam sendirian gitu, tapi goals gue tuh buat bareng-bareng gitu. Nah itu tujuan gue tuh karena ya kayak gue sekarang ke Bandung aja, gue tuh harus punya agenda, prioritas. Misalkan nih gue ke Bandung, gue mau ngeraktir teman-teman gue yang ini, yang anak-anak basket. Ntar gue, teman-teman gue yang lain, kesini lah anjing lu ke Bandung gak pernah ketemu gue segala macam. Nanti ada Bandung berikutnya saya ketemu Anda, gitu. Karena kalau digabungin, gue pernah ngegabungin semuanya jadi satu, nggak ada yang ngobrol jadinya pada masing-masing juga. Iya benar. Jadi mendingan kayak tiap kali gue ke Bandung, itu benar. Gue nongkrongnya sama sini, yang lain ngerti kan ya? Oke, gitu. Jadi ntar gue balik ke Jakarta, gue ke Bandung lagi, gue nongkrong sama siapa gitu. Siapa orang paling
paling beda banget sama lo yang pernah diajak ngobrol di tempat lo? Ini orang beda banget gitu misalnya. Nyebrang. Kayak misalkan Radit secara karakter mungkin beda, tapi kan maksud gue sama-sama stand up comedian gitu. Iya. Mungkin si Anastasia Kosasi itu kali ya? Itu juga nggak nyebrang. Oh, nggak nyebrang juga? Nggak nyebrang juga. Emang rata-rata nggak ada yang nyebrang, Ji, yang ngajak ngobrol. Karena gue tidak mencari perdebatan. Kan banyak orang yang bilang kayak, ya Laus lu mah nyarinya yang sefrekuensi terus gitu. Terus gue bilang kayak, ini kan gue syuting di rumah kan. Gue syuting itu di rumah, Ji. Orang macem apa yang ngundang orang yang udah tahu nggak bakal asik sama lu ke rumah lu, ngapain? Betul juga, masuk akal. Ngapain gitu? Iya, betul. Lu ngajak orang, kalau gue punya studio kayak TV gitu, kayak siapapun boleh masuk ya, it's okay gitu. Tapi ini rumah gua gitu. Iya. Ada keuntungan dan kerugian ya. Artinya gini, keuntungan karena ini kenyamanan ada di tempat lu. Kerugian juga dalam arti kata, lu kalau mau bawa orang nggak bisa sembarangan masuk ke rumah lu gitu. Kalau ada orang datang ke rumah lu, gua udah percaya sama lu gitu. Iya. At least gua nyaman sama lu. Ada apa ya? Ada apa kalau misalnya gue tuh nggak pernah mau misalkan kayak bintang Emo lagi viral, gue undang di gue. Gue nggak mau. Kayak ketika lu ada di gue, ketika karir lu lagi di atas dan lu ada di gue, orang tidak denger poin omongan lu. Masuk akal, betul. Yang mereka inginkan cuma kehadiran lu di konten gua. Betul. Your presence gitu. Betul. Tapi betul. Dan nanti kelihatan dari kolom komentarnya. Kasihan. Nanti kolom komentarnya adalah, nih siapa sih yang lagi ngobrol sama bintang Emon? Iya. Pertanyaannya aneh-aneh. Lah orang lu emang gitu kalau nanya orang yang ngobrol. Ya itu orang juga nggak tahu kalau gua temenan lama bintang Emon dari Bandung apa segala macam. Orang juga nggak tahu kan. Nah itu gue kayak gue nggak mau lah, yang penting viewers gede, nggak gitu cara pikir gue. Karena dari awal gue bikin YouTube itu adalah sebagai bentuk trauma gue karena di TV gue kayak gimana gitu. Jadi gue setrauma itu gue nggak punya waktu buat teman-teman gue, bahkan buat dengerin cerita teman-teman gue segala macam. Makanya gue bikin YouTube ini gitu. Jadi oke nih kita nongkrong doang, kayaknya nggak ngapa-ngapain nih, tapi kayak ngobrol lu sekalian konten gitu. Bahkan kadang-kadang ditagih gue gitu kayak, gue salah apa sih sama lu, kok gue gak pernah diundang. Ada yang kayak gitu loh. Gue bilang bukan, nggak gitu cara pikir ya. Gue bilang kayak karena kontennya juga ntar lu, ya udah ntar ya. Iya nanti juga ada gitu. Kayak apa sih pertimbangannya? Apakah ini apa segala macam? Enggak, gue kadang-kadang kayak ada satu orang nih yang kayaknya ini gue pengen bahas ini, terus orang ini orang yang tepat gitu. Awalnya itu. Gue punya asumsi nih, gue kan suka belajar psikologis kan. Gue ngelihat si Danila, gue ngeliat apa segala macam. Danila tuh di gue nunjukin kalau dia Danila Riyadi, bukan Danila. Gitu. Dia bilang kayak gue tuh nggak gitu bang. Gue nggak. Gue ngomong kontol aja di hari-hari biasa aja. Gue nggak segampang itu gitu. Iya, orang ngelihat Danila ngomong kontol gitu. Pikir sehari-hari emang kalau ngomong gitu mulu ya. Gitu. Makanya dia bilang kayak efek dari beberapa talk show dia yang kayaknya dia kesannya fun banget, itu jadi ngebuat dia cowok-cowok tuh apa fans-fansnya jadi ngegampangin dia gitu. Jadi kayak mancing pelecehan lah gitu. Jadi kayak pas ada nyepelein bener ya, bahasanya mungkin itu ya, nyepelein. Terus pas abisnya di konten gue kayak anjing, gue lega ya, ternyata gue bisa ngomong sebagaimana gue semestinya di sebuah interview gitu. Karena bebannya dia luar biasa. Dan yang ngerasain beban kayak gitu banyak. Ada banyak banget pelawak yang kalau diajak ngobrol sama gue tuh takut karena dia bilang, tapi gue kalau ngobrol nggak lucu. Lah siapa yang kan kita ngobrol. Kalau ngobrol apa ngobrol aja. Ada kan yang kayak gitu? Ada. Sorry ya kalau misalkan nggak seru ngobrol sama gue. Bang Mabe tadi kalau gue nggak lucu. Nggak orang lain ngobrol. Bukan orang lain ngobrol. Orang lu aja lihat gue ngobrol sama bintang tamu mana juga, gue nggak sepenuhnya ngelucu kok. Gue bilang gitu. Untuk beberapa ini aja, kalau misalnya sama Dikta, emang gue sama Dikta sok doainnya bercanda gitu ya. Hal-hal kecil pun kita bercandain gitu. Jadi emang ya naturally apa yang ada aja. Karena gue gini ya, kayak list pertanyaan yang ada di prompter itu ngebuat kita jadi nggak natural, nggak organik obrolan kita sama dia gitu. Dan bahkan kadang-kadang ada pertanyaan bagus banget yang kalau diterusin bisa habis terus nih, mesti terus aja. Tapi segitu matanya ngeliat terus ditunjuk nih pertanyaan ini. Itu dia yang ngebuat karena gue suka nggak nyaman ketika gue di interview terus orangnya kayak kepatok waktu, kepatok durasi, terus kayak harus fokus ke obrolan ini padahal kita ngobrol lagi enak. Makanya gue tidak melakukan itu di konten gue. Ada banyak sekali hal di industri televisi yang mengganggu kualitas obrolan. Salah satunya adalah
question list. Yes. Terus gue ingat gue pernah waktu itu ngisi sebuah acara talk show di sebuah stasiun yang TV. Terus dia yang kalau misalkan obrolannya terlalu ngobrol, produsernya gini-gini di belakang. Yang berarti gue disuruh gerak-gerak gila. Biar gak bosen. Lu kebayang gak sih? Ini kan kita lagi talk show, lagi seru nih, lagi bagus, tiba-tiba produsernya gini. Gitu-gitu. Aduh, gitu-gitu. Biar lucu aja, biar ada gerakannya. Kata gue beban banget sih. Nggak bisa nih orang ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolnya harus ada lucunya Padahal ya. Kalau misalnya gue perhatiin nih ya, ada loh talk show yang hening, terus kayak merhatiin obrolan, kayak podcast sebelum ada podcast ya. Iya. Kick Andy. Betul. Lu lihat Kick Andy deh, kalau dia lagi ngobrol bintang tamunya dalam apa segala macam tuh penonton kan satu studio banyak tuh. Kayak denger gitu ya. Gitu, kayak... Mungkin karena Kick Andy itu apa sih jawabannya? Kick Andy. Andi F. No itu jawabannya apa sih? Dia editor Metro TV ya. Mungkin karena dia bos. Iya sih benar. Iya, karena dia bos, jadi dia bisa punya ruang itu. Tapi selama ada bosnya selalu ngerasa tahu apa yang perlu dilakukan sama. Betul. Jadi kayak hilang momen, kayak kadang-kadang kita dengerin Andi F. No ya lagi ngewawancara tuh kayak hening banget gitu. Penonton tuh nggak ada yang ketawa lah, nggak ada yang apa segala macam tuh kayak waduh ini emang ini nih, jadi orang tuh ketika dia nangis nggak ada bunyi-bunyi piano buat bener. Jadi orang tuh emang ketika lagi ngobrol sama dia tuh walaupun orang banyak sifatnya personal gitu. Iya. Gue waktu itu pernah saking keselnya mau gue bunyi piano itu sering gue jadiin bercandaan di 11-12. Kan kita juga ada bandnya kan. Jadi kita lagi ngobrol suruh masukin piano, nanti gue ya masa lagi gini semuanya harus sedih gitu kan. Kan gitu kan di industri kan kalau misalnya lagi ngobrol masuk ke sedih dikit aja tiba-tiba celing. Iya gitu, kayak jari-jari mereka tuh kayak nggak bisa gitu, kayak ada bunyi finansial ekonomi tuh gitu langsung tegak gitu. Relationship kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya malah itu tidak membawa apa ya, jadi sedih juga, karena waktu itu gue sama gue beberapa konten gue juga nangis kan karena relate kan. Itu nggak pakai ini loh, nggak pakai ting tung. Gue juga nggak tahu karena nggak ada penonton juga kan waktu kita lagi ngobrol kan. Ternyata banyak yang nangis ketika gue sama Adela Wulandari. Siapa tuh? Gue banyak gak tahu Dius, maaf ya. Iya. Pokoknya dia salah satu selebgram di Surabaya lah gitu. Dia salah satu cewek yang ngasih tahu ke teman-teman ceweknya gitu, kalau cowok tuh ada yang bangsat, ada yang pengen ngewek doang, ada yang gini, yang gitulah pokoknya. Jadi cara penyampaian dia buat melindungi kaumnya tuh keras lah gitu caranya. Ngomongnya sembarangan gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ya balik lagi gitu, dia tuh dihina-hina sama mungkin dari bagian ada saudara-saudaranya atau sama lingkungannya gitu karena kerjaan dia. Tapi di sisi lain kalau ada apa-apa dia yang bantuin gitu. Jadi kayak dia tuh ngobrol sama gue tuh dia hampir nyerah buat jadi orang baik. Aku jadi jahat aja ya mas gitu. Terus gue cerita kalau jangan gitu, gue bilang kan, jadi orang baik itu kenapa jumlahnya lebih sedikit dibanding orang jahat? Karena satu orang baik itu nampung 20-50 orang dari satu orang, kekuatan dia, gue bilang gitu. Jangan gue ceritain lah pengalaman gue, gini. Terus dia bilang kayak, si itu. Kayaknya itu deh, nyari lu deh, si anak. Itu si Farhan. Ya terus kayak, paling juga nongol ntar lagi. Terus kayak pas gue udah ceritain apa segala macem, dia nangis, dia bilang kayak, makasih ya Mas Uus, aku ternyata nggak sendirian. Emang orang baik itu nggak butuh teman banyak, asal dia ketemu temennya satu aja yang sama kayak dia. Dia mampu lagi buat, ayo nih yang tadinya pengen gue lepas nih ransel gue, enggak masih kuat kok, ada lu gitu. Satu orang aja ternyata cukup gitu buat ngebangkitin dia untuk tetap stay true sama jalannya gitu. Jadi kayak itu kan nggak ada di skrip, nggak ada. Gue juga nggak tahu kalau ternyata background keluarganya begitu, background cerita hidupnya begitu, kayak nggak tahu gue. Gue cuma tertarik aja, kayaknya gue punya asumsi secara psikologis kayaknya cewek ini tuh nggak main-main nih, ini punya sesuatu hal yang dia bela nih, dia punya, tapi dia nggak mau secara gamblang, secara eksplisit dia ngomong kayak nggak. Stance gue tuh di sini gitu, enggak gitu, ini gayanya santai bercanda gitu. Kadang-kadang itu juga nggak ketemu kalau nggak ngelewatin ngobrol panjang gitu. Sebenarnya intinya gini sih, kita kalau bisa ngobrol sepanjang yang kita bisa, pada akhirnya kita akan nemu momen di mana bilang anjing ternyata sama juga yang kayak gue gitu. Semua orang tuh gitu. Termasuk ya si Adela Wulandari itu. Kadang-kadang kita ngerasa, gue ambil contoh deh, kemarin gue habis ngobrol sama orang yang gue pikir nggak ada benang merahnya.
sekarang gue lupa namanya. dia bintang tamu gue di Pita Kuning kemarin, cewek. Namanya siapa ya? Gue lupa deh. Tapi waktu gue pas dia datang itu, gue bilang, gue takut banget nih, umurnya aja jauh banget sama dia. Yeah. Tapi abis itu pas kita mulai ngobrol, lama-lama, anjing ternyata anak ini nggak terlalu jauh beda sama gue gitu. Yeah. Padahal memang gitu ya, emang harusnya datang tuh kosong gitu. Datang nggak dengan ekspektasi, datang nggak dengan ekspektasi, oh ini generasi yang berbeda. Datang dengan ekspektasi, kayaknya gue mesti nurunin bercandaan atau gitu-gitu. Ternyata kalau lu terusin aja ngobrol tuh ternyata nemu-nemu aja. Dan ketika lu udah nemu benang merahnya itu, lu mau ngebercanda apa dia masuk tuh. Betul. Iya. Dan kadang-kadang lu bisa kaget, lu bisa terhibur sama orang yang anjing, ini orang lucu banget ya gitu. Mungkin hanya karena nyaman. Nah, itu juga banyak orang yang kayak apa namanya? Nggak nyangka kalau misalnya artis yang gue udah ini, anjing ternyata dia doyan bercanda ya bang, anjing gue baru lihat loh si ini begini. Karena ketika dia ada di zona nyamannya, he's in the zone gitu, she is in the zone. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja yang mungkin dia pengen lakuin gitu. Mau bercanda kayak gue, kadang-kadang dia nyoba walaupun kurang, tapi dia kayak punya keberanian gitu. Gue suka gitu kan sama lo. Tadi gue opening ngelempar joke, berani lo gue. Tapi keberanian lu untuk ngelempar joke sih nggak ada apa-apanya dengan keberanian lu ke New York sih. Jadi kayak gue nggak ngitung itu sebagai keberanian sih, Ji. Itu maksudnya hal yang paling beraninya udah lu lakuin duluan. Jadi keberanian lu ngejok sekarang plesetan udah nggak berani, lu tolol itu namanya. Tapi salah satu yang kayak gitu banget tuh di gue tuh Dedi. Gue inget waktu pertama kali datang, Dedi ngundang gue untuk datang ke YouTube-nya karena Dedi ternyata suka nontonin YouTube gue. Pas gue datang ke sana, gue tuh bener-bener mikir, gimana obrolan ini akan terjadi ya? Gue tahu nol tentang orang ini. Orang ini juga mungkin tahu nol tentang gue. Tapi ternyata setelah ngobrol tuh ternyata kita nemu aja gitu. Bahkan makanya gue tuh suka nggak enak banget sama Dedi karena setiap kali gue datang kan jualan. Setiap kali gue kesana tuh ada yang mau gue promoin. Betul. Makanya sebenarnya kan gue diundang somasi. Betul. Terus ada nabrak-nabrak karena ke New York juga. Tapi gue nggak yakin kalau gue iyain. Lu pernah nggak kayak nih gini, gue bilang aja deh, gue nggak yakin kalau gue iyain ini somasi karena gue pengen ke Dedi atau karena gue tahu akan ada dampaknya sama penjualan tiket gue. Ngerti nggak maksud gue? Karena gue nggak tahu yang mana jawabannya, nggak usah aja deh. Ngerti maksud gue? Sama kayak gue, kenapa gue jarang Instastory, gue jarang apa segala macam. Gue lagi ketemu siapa teman lama gue mau antara mau Instastory atau enggak tuh kayak ya itu sama. Kayak gue Instastory anak gue juga sama. Ini gue pengen Instastory Cio, apakah gue emang sayang sama anak gue dan ini momennya lagi lucu? Apa biar engagement gue naik? Itu tuh hal itu yang akhirnya gue nggak usah Instastory. Gitu. Selama gue nggak bisa nemu jawabannya, mending nggak usah aja deh. Daripada salah ya kan? Betul. Toh ntar kapan-kapan juga tur udah kelar juga gue paling bisa mampir lagi ke Dedi gitu. Benar-benar karena terakhir kali gue ketemu sama dia, obrolannya tuh kayak gini, ngobrol tiba-tiba nangis. Itu aja aneh banget. Nangis juga. Karena seperti yang tadi gue bilang, makin lama kita ngobrol, tiba-tiba makin nemu perpotongan di mana ternyata dua-duanya hot buttonnya di situ. Dalam konteks kami adalah orang tua. Dan kadang-kadang kalau lu udah nangis bareng ya, jadi lebih deket loh. Dan untuk nemuin lu cowok sama cowok tuh nangis bareng itu it's hard loh. Apalagi orangnya kayak dia bentuknya. Itu susah tau. Maksud gue kayak buat cewek lu sedih, teman lu nangis, lu ikutan nangis bisa tuh. Kalau cowok tuh kayak biasanya yang teman lu nangis karena apa segala macam udah gitu. Itu beda dengan kayak lu ngobrol berdua gitu kayak enggak soalnya gini enggak gue tuh punya backstory begini. Gue tuh dulu gue pernah diginiin sama orang apa segala macam kayak anjing gue kira lu nggak gitu bro, lu ketawa-tawa mulu lo gini. Akhirnya dia nangis, gue nangis. Jadi tuh gue kemarin baru ngobrol sama Viko setelah bertahun-tahun gue pisah jalan gara-gara dia masih pakai dan gue udah berhenti. Terus akhirnya kemarin setelah dia udah rilis, udah keluar, gue ngobrol lagi sama dia. Lu tahu nggak kok banyak waktu yang kebuang gara-gara lu make, gue bilang gitu. Segala macam. Akhirnya gue ngobrol lah. Jadi ada banyak kesalahpahaman yang kita jelasin tuh. Oh, lu salah paham tentang dia dan sebaliknya. Iya. Sebenarnya gini kok, gue saat itu tuh gue gini. Lu tahu nggak kalau gue tuh sering banget ngelihat lu ngasih makan teman-teman lu yang lagi nganggur, yang gak ada punya kerjaan apa segala macam gitu. Dia pernah tersinggung gara-gara gue ke rumahnya. Terus kayak gue mau nikah sama bini gue dan dia tahu lah permasalahan gue sama bini gue tuh kayak gimana gitu. Terus kayak kok kalau ada apa-apa ya sehari-hari bilang gue aja. Kalau misalnya kayak buat makan, buat apa segala macam, ini anak-anak kan banyak di rumahnya dia kan gitu. Bilang gue aja, ternyata dia tersinggung. Jadi kayak karena lu sudah populer gitu. Segala macam lu jadi bisa giniin gue gitu. Padahal gue lihat banget gitu cara dia buat nafkahin orang tuh kayak gimana gitu. Mencukupi perut orang tuh kayak gimana. Jadi pas gue lakuin hal yang sama ke dia, dia malah tersinggung. Nah itu ada pokoknya
Wow. Nangis lah dia. Gue juga nangis gitu kayak, anjing lu kok ternyata kita terlalu dalam, terlalu lama berteman, ternyata juga jadi banyak salah paham juga gitu. Yeah. Dan kalau aja padahal udah saling kenal ya. Iya. Wow. Wah itu tai sih. Itu mungkin apa ya? Salah satu konten gua sama temen yang udah lama nggak ketemu yang sangat emosional sih. Karena ketika Viko masih begitu tuh gue ngerasa kayak anjing ya lu lebih pilih narkoba dibanding temen lu nih yang bareng sama lu dari dulu gitu. Tapi di sisi lain Viko juga punya pemikiran yang sama. Anjingnya si Uus ya sekarang udah lebih fokus ke karir dibanding nongkrong atau ya nongkrongnya kan comes with the package of gitu-gitu. Jadi kayak gitu punya alasan itu. Jadi kayak aduh anjing sih itu. Ya udah sekarang fokus gue adalah gimana caranya Viko bangkit lagi gitu. Iya. Tapi itu ya, gue kemarin ada lagi yang ketangkep karena narkoba siapa ya? Ada baru-baru aja. Siapa? Kenal juga kita. Gue lupa siapa, tapi maksud gue Smith. Jauh setelah itu. Jeff Smith itu kan yang bilang legalisasi waktu lagi ditangkap dia ngomong gitu kan. Bukan itu, ada lagi. Baru. Cuman siapa ya? Gue lupa namanya siapa, tapi pas gue liat beritanya, ini lagi gitu. Iya. Nggak, tapi maksud gue nggak tahu lu gimana, tapi yang gue tahu, karena gue nya nggak make, tapi teman-teman gue terlalu banyak yang make, bahkan orang-orang terdekat juga make. Yang gue tahu tuh make tuh kayak skizofrenik gitu, kebutuhannya nggak pernah hilang, lu cuma lebih pintar untuk mengatasi aja. Kayak skizofrenik itu kan sebenarnya kan untuk beberapa orang ya, yang dia lihat itu nggak bener-bener hilang, ada aja. Cuman sekarang dia nggak, kalau dulu dia gitu. Tapi lama-lama karena terapi dan segala macamnya dia lewat, ininya nggak terlalu masalah. Jadi nggak pernah benar-benar hilang. Nah jadi nggak tahu tuh gimana caranya. Lu juga maksudnya urge-nya ada kali ya, tapi lu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena gue hari yang bilang sama Viko, gue bilang kayak, lu tahu nggak kok daripada gue beli barang nih, mendingan gue bikin pilot program. Kayak kemarin gue bikin debus tapi mempan, gue bikin puisi komersil juga kan, itu awalnya juga budgetnya pakai duit gue pribadi gitu. Kalau ini viewersnya jelek juga ya udah anggap aja duit gue hilang gitu. Tapi asal nggak ke situ aja duitnya gitu. Jadi sekarang. Tapi berarti datang dengan konsekuensi otak lu nggak bisa lu biarin kosong ya? Lu nggak bisa ada momen di mana diem gitu? Nggak bisa. Jadi sampai sekarang kan kayak gue tuh tiap kali ada waktu senggang tuh gue pasti main game. Gitu. Jadi emang gue udah clean sekitar 6-7 tahun lah. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh ngedistract-nya tuh jadi sekarang makin mudah gitu. Daripada gue ini duit buat gue pakai buat rehab, buat apa segala macam, mendingan gue tabung buat liburan. Ada juga yang jatuhnya ke lari tuh, gue punya temen yang gue tahu banget ngaconya kayak apa. Terus di sini sama lari. Sama dia bilang bukan orang yang sama, tapi pokoknya intinya gue ingat ada yang pernah bilang kalau nggak gue isi, pala gue ntar kesana-kesana lagi. Dan paling parahnya lagi, yang paling ngedorong gue untuk tidak tuh adalah gue jadi nggak bisa bantu orang kalau gue kenapa-napa gitu. Bener. Gitu intinya sih di situ. Jadi kayak ya sebagai orang yang kadang-kadang kita banyak bantu orang, kita ngerasa kayak kita berhak untuk ngelakuin sesuatu hal yang lebih kan. Lu sebagai reward. Reward. Gitu. Lu self reward. Terus lu pikir lu jadi boleh. Tapi lu ngerem karena lu tahu kalau lu iyain, jadi nggak bisa bantu lagi. Wow. Gitu sih. Jadi kayak gue tahu ada beberapa orang yang hidupnya ada di gue gitu. Ada orang yang emang tumpuan hidupnya di gue dan segala macam. Jadi kayak itu akan menjadi sebuah keputusan yang sangat bodoh gitu. Dan maksud gue dengan semua hal yang sudah terjadi di hidup gue, terus dengan semua hal-hal yang sudah gue jadi lebih adil buat orang lain menerima kalau semua proses sakit itu kita terima secara diri kita gitu, bukan karena kita dibantu sama barang lain gitu. Karena gue yakin di luar sana juga banyak orang yang tanpa substance ini ngehadapin rasa sakitnya gitu. Jadi kayak biar mereka juga semangat gitu. Kalau misalnya ada mindset lain yang ngebuat rasa sakit ini filteringnya itu ngekompres ini tuh jadi kayak tanpa harus kayak gitu. Kayak sekedar lo beli Gundam juga sebenarnya juga bisa ngobatin itu kok gitu. Iya bener. Makanya kita nggak ngejudge. Kita berhenti ngejudge. Gue yakin gue nggak pernah ngomong ini, makanya gue pengen sekarang untuk ngomong pertama kali. Ingat nggak waktu Raffi pacaran sama Yuni Shara? Semua orang kan pada nyela-nyela Raffi dan nyela-nyela Yuni Shara. Terus setiap kali orang ngomong gitu di depan gue selalu bilang, bro,
biarin aja tuh orang capek, itu mau ngapain juga terserah lah. Kalau gitu gak sih, lu nggak kebayang Raffi. Kita tahu, gue tahu lu tahu, tapi Raffi tuh capek banget loh hidupnya. Raffi tuh capek banget. Dia punya hak untuk membahagiakan dirinya, bentuknya apapun. Gue juga jadi Raffi juga mau jadi cara. Kenapa lu pada judgmental, lu nggak tahu hidup mereka? Gitu? Ya kan, lu kan nggak bisa ngejudge gimana cara dia untuk nyari kebahagiaan. Betul, iya. Kayak apa namanya ya, kayak orang juga waktu itu zaman Gading sama Gisel cerai gitu kan. Gue tuh orang yang, ya, lu mungkin orang yang nggak pernah lihat anak-anak stand up juga nggak pernah lihat gue marah lah. Gue tuh marah kayaknya terakhir, maksudnya kapan ya kuliah deh kayaknya gitu. Gue emang orang yang sangat nge-hold buat marah gitu, nggak mau malah gue marah tuh. Terus kayak karena gue tahu proses Gading dan Gisel dan segala macam, gue kadang-kadang ketemu sama orang asing yang tiba-tiba lagi di warung apalagi di mana ngomongin soal rumah tangga mereka gitu. Gitu kan, kayak gue lagi nongkrong di mana ada yang gini, goblok ya Gading ya, kayak Gisel begitu ditinggalin gitu, ngomong gitu, ada kedengeran sama kuping gue samperin Ji. Wow. Lu kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong kayak gitu, boleh itu temen gue bilang gitu. Iya. Karena bahkan sampai area yang dekat pun omongannya begitu Ji gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak, sedangkan Gading bukan tipikal yang klarifikasi, yang ngomongin ini segala macam gitu, karena gue tahu pelarian dia ke alkohol dan yang penting joget gitu segala macam, dan itu dilakuin sama dia tiap hari. Gue ngerasa kayak sebagai temen, tahi lah seenggaknya gue nih sebagai temen, gue nggak harus ngomong yang benernya gimana, tapi gue nggak suka aja gitu, maksudnya kayak lu kemakan gitu kayak. Iya. Soalnya gini ya, makin banyak kita ketemu sama orang, makin kita paham kompleksitas orang. Makin kita lebih punya empati gitu. Betul. Sekarang kita ngeliat orang yang kelihatan kayak overcompensating, kita tahu ini ada sesuatu yang lagi dia untuk jadi kita oh ya udah gitu, kita diam aja gitu. Mau itu beli mainan, beli sepatu, keluar negeri mulu, foto-foto. Kalau ada orang selfie mulu pun gitu, sesuatu yang kalau misalnya dia berlebihan dari yang lain, he or she is trying to overcompensate something, itu udah gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, sumpah Ji. Bener gak apa-apa. Lu ngelihat orang nih kayak bener. bajunya gembel, celananya gembel, tapi beli Gundam mulu. Lu bilangnya kayak beli baju kayak, ya jangan gitu, maksud gue kayak dia tuh tahu kalau dia tuh nggak butuh baju baru, dia cuma butuh Gundam baru, ya udah gitu. Bahkan kadang-kadang ketika kita ngelihat dia salah pun, dia salah, kita sepakat dia salah, kita cenderung untuk ngerem karena kita tahu ada yang dikompensasi dengan yang dilakukan itu ya kadang-kadang kayak gitu. Cara ngebayar sesuatu hal yang sifatnya psikologis dan emosional ya kita juga nggak tahu apa itu gitu. Betul. Orang-orang beda-beda caranya, dan hanya kalau kita ketemu banyak orang baru kita ngerti kayak gitu. Karena kalau nggak ngerti kita. Orang kayaknya rasa empati itu hanya bisa terjadi. Tadinya gue pikir kita punya empati kalau kita punya pengalaman, tapi kadang-kadang pengalamannya nggak harus pengalaman kita. Pengalaman orang lain, Tapi benar, gue tuh banyak belajar tuh dari tongkrongan gue ini yang dulu gue di Bandung, di Jakarta segala macam, yang dari background yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari lingkungan rumah yang berbeda. Jadi kayak karena gue orangnya bercandaan, jadi gue tuh masuk ke semua gitu. Ibaratnya ini sama ini musuhan, gue bisa nongkrong di dua-duanya gitu. Zaman dulu tuh, jadi kayak gue tuh tahu nih akar permasalahan dua kubu ini tuh berantem tuh gara-gara apa sebenarnya. Cuman gue memutuskan buat diam, karena gue pengen berteman sama dua-duanya gitu. Pada akhirnya, bener. Ini sekarang gue mau gue tuh punya kendala bukan punya kendala ya. Gue baru sadar kalau gue punya trauma atas ketidakberhasilan gue tetap mempertahankan orang tua gue tetap menikah. Jadi kayak gue tuh sayang sama bokap. Gue juga sayang sama bokap. Sama nyokap. Sama nyokap ya. Tapi kalau bokap lagi ke gue ngomongin nyokap, lagi sama nyokap yang diomongin bokap, dalam hati, lu jangan gitu. Gue juga sayang dia nih soalnya. Iya itu. Gimana sih lu berdua gitu? Itu karena gue sayang sama semuanya. Ada satu waktu gue yang disalahin. Kenapa lu nggak ngomong, Us? Kenapa gini? Enggak, karena gue merasa kayak kalian harus ketemu, jangan ke gua terus gitu. Betul. Tiap kali ada debat-debat apa, coba lu tanya Uus. Apa gitu, maksud gua tuh kayak kalau lu nggak bilang sama kita kalau mereka gini ya, lu ngapain? Gue bilang gitu kan kayak
akhirnya gue yang dijauhin. Ya benar. Harusnya kita jangan dibawa dalam permasalahannya. Lu mau bawa gua dalam kembalinya lu bersatu. Iya. Cuman biasanya orang kalau konflik tuh coba aja tanya Uus. Atau sebaliknya, gua tanya si Uus ya. Lu ngajak gua pas giliran berantem, lu kalau mau ngajak gua pas kalian udah gitu dah. Salah gitu. satu hal yang mendorong gue untuk akhirnya sekarang gue ngomong blak-blakan adalah itu. Toh gue juga dulu sempat jadi orang yang ada di tengah-tengah dan mencoba untuk memahami semuanya dan diam, gue juga tetap salah kok. Iya. Bahkan mereka bisa akur dan gue yang keluar dari situ kok. Iya. Gitu. Jadi kayak tai lah sekarang kalau misalnya ada yang selek sama selek, kayak dari mana dari sono gitu. Ngomong apa ya deh, ngomongin lu anjing, gue gituin aja udah. Capek gue udah maksudnya kayak fase hidup nongkrong ini yang menurut gue dari yang nggak diajak main, jadi badut doang, jadi yang ditunggu-tunggu karena nggak ada bahan obrolan, sampai yang gerakin tongkrongan gitu. Maksudnya fase ini tuh terjadi, dan fase-fase ini ternyata di tiap tongkrongan masih gue lakuin gitu. Di tongkrongan ini nih, gue yang ngebadut. Di tongkrongan ini, gue jadi yang bawa cerita gitu. Jadi itu bukan proses ternyata. Tapi emang ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Gue ke tongkrongan gue anak SMA, gue masih pecundang. Iya. Gitu. Jadi kayak walaupun itu datang dengan resiko ya kan bisa aja, dan mungkin tadi sempat tersirat dari obrolan lo. Bisa datang dengan resiko kayak si Husni sebenarnya gimana sih? Dia tuh gengnya siapa sih sebenarnya? Dia tuh apa sih? Kok perasaan dia sama kita? Kok dia gitu juga gitu kan? Itu datang dengan yang kayak gitu kan? Betul, iya. Kayak sekarang ada Comika, ada MLI, ada HH Corp, ada apa? Komtung gitu. Ya gue pengen temenan sama semuanya. Jadi sekarang kalau misalnya ada masalah, lu ngomong apa sama ini. Ya tanya aja sama orangnya, nggak dia ngomong apa, ngomongin gue nggak? Iya dia ngomongin lu gini, tapi lu juga salah, gue gituin aja, gue langsung gue mas sekarang. Orang gue niatnya mah di sini gue tidak punya bendera sendiri karena gue tidak pengen ada. Maksudnya gue berteman sama semuanya gitu. Gue tahu background dari lu juga belum bikin ini gitu. Jadi kayak sayang banget gitu ketika bawahan lu tuh saling benci cuma gara-gara beda bendera tuh kayak lu partai bukan gitu, tapi kayak dari masing-masing junior itu saling begini-begini. Kadang-kadang gitu. lebih di bawahnya sih ketimbang di atas. Itu Ji, astaga. Gue bilang kayak, kalau Wira kan bilang rumah gue dinsos kan, gitu. Jadi kayak dinsos lagi. Jadi kalau ada selek-selekan yang ibaratnya kubu-kubuan tuh curhatnya ke gua, ke rumah gitu. Kayak bang, gua harus kayak gimana apa segala. Gue bilang kayak, ya itu resiko gitu. Tapi yang harus lu garis bawahi adalah your boss beef is not your beef. Gue bilang gitu. Bener. Your boss's beef is not your beef. Iya, gue bilang masalah mereka jangan lu bawa jadi lu jadi benci apa segala macam. Lu lihat. Dan sebaliknya ya. Iya. Dan Indonesia tuh hancur gara-gara kayak gitu. Seakan-akan ini tuh kayak ini masalah bos gue ini jadi masalah gue. Enggak, jangan gitu coba pikir ya gue bilang. Iya. Sebenarnya itu terjadi karena sebenarnya setiap individu tuh pengen belong di sesuatu gitu. They wanna belong, they wanna be a part of something. Mereka bisa bilang part makanya of cause lah gitu. Salah satunya itu emang overcompensating juga. Jadi kayak gue di anak buah, tapi gue pengen jadi bagian dari Uus. Sehingga dia overcompensate, dia ngelakuin hal-hal yang sebenarnya Uusnya juga nggak pengen, nggak perlu. Tapi dia pikir itu perlu karena itu pengen menunjukkan bahwa gue adalah bagian dari si kelompok atau komunitas ini. Iya benar. Gue bilang kayak sebenarnya mereka yang harus belajar untuk santai. Iya benar. Iya kan? Ya makanya gue bilang kayak, bang lu kenapa nggak bikin juga sama kayak mereka? Enggak, gue nggak pengen punya banyak musuh, ngelihat mereka aja ini pada banyak musuh. Gue bilang, kayak gue nggak mau di situ. Kayak gue tuh pengen jadi rest area aja nih. Ini lu semua pada bikin jalan tol nih, gue bikin rest area, Ji. Gitu. Gue nggak tahu cuan lu berapa dengan bikin jalan tol nih anak-anak semua. Gue nggak tahu cuannya berapa. Yang pasti cuan lu lebih gede dibanding gue cuma rest area. Gue mau gitu aja ngomongnya. Iya. Dan pada akhirnya kita nggak, walaupun orang musuhin kita, tapi kitanya jatuhnya nggak ngerasa punya musuh. Ya semuanya juga teman buat gue gitu. Kalau lu nggak suka sama gue itu urusan lu. Makanya gue sering banget ditanya, lu nggak takut kehilangan temen? Dia mah tetap teman gue. Kalau dia memutuskan untuk nggak jadiin gue temennya dia, itu dia yang kehilangan gue sebagai temennya dia. Guanya mah tetap temen, lu tetap temen gue. Misalkan misalkan ada sesuatu, terus lu marah sama gue, tai lah si Panji gitu. Terus ada orang bilang, kasihan ya lu kehilangan Uus sebagai teman. Lah, Uus tetap teman gue. Tapi kalau misalnya Uus nggak nganggap gue sebagai teman, ya itu mah dia. Di mata dia, dia kehilangan satu teman. Di mata gue, teman gue tetap nambah gitu. Itu konsekuensi dari posisi lu sekarang di rest area. Iya. Dan gue menyadari
menyadari itu sih. Maksud gue kayak mereka bakal cuma bagus lagi res Arius. Iya, maksudnya cuma pengen sekedar kayak lu ke rumah gua minum-minum sebentar, cerita yang adanya kayak gimana segala macam. Kalau lu butuh solusi lu tanya gua, kalau lu cuma buat ngeluarin keluh kesah lu ya silakan. Itu maksudnya kayak sampai hari ini pun gua tetap tidak kehabisan cerita karena hidup gua terus bercerita gitu. Dan gua terus dalam proses gua mendengarkan cerita orang pun ada hal-hal yang akhirnya nempel di kepala gua dan akhirnya variabel manusia tuh akhirnya jadi kayak apa ya, kayak susunan atom gitu loh, kayak kalau si ini jangan gabung sama si ini, ini kayak gitu, kayak kita tahu tuh. Gua ngerti maksud lu. Kayak gitu tuh. Ini akan selek nih sama ini. Cuman kalau bikin sesuatu jadi powerful nih dia nih gitu. Tapi nggak boleh terlalu deket nih gitu. Jadi tahu lah yang hal-hal kayak gitu dan merhatiin mereka growing gitu dengan Marcel jauh di atas gue sekarang apa segala macam itu tuh kayak kadang-kadang orang yang di luar daripada pertemanan kita tuh kayak lu nggak ini apa nggak risih dengan junior lu jadi begini gitu. Ya gue bilang kayak di stand up itu nggak gitu kalau gitu. Kita ngelihat temen komika punya mobil baru aja kayak anjing keren gitu. Nggak ada yang kayak itu mah gara-gara dia mau mau menang sing menang kalang suang gitu kayak nggak gitu. Itu tuh nggak tahu ya. Itu sering banget tuh gue sering terima, bang gimana apa kalimatnya, tapi kurang lebihnya adalah gimana rasanya kalah sukses sama misalnya Marcel atau Kiki segala macam, gimana rasanya kalah. Terus gue selalu bilang kayaknya yang di kepalanya menang kalah tuh cuman elu deh. Buat kita mah anjing ini mah kawan-kawan kita semua. Exactly. Iya, kita tahu mereka dulu kayak apa. Iya. Kalau mereka lagi bersinar ya Allah bahagianya gimana sih? Maksud gue kayak aduh, kenapa makanya lu tidak dikasih teman-teman yang begitu karena mungkin lu juga nyebelin gitu kayak gue sih ngerasanya gitu. Kenapa lu tidak nyampe pemikiran apa sih itu? Karena mungkin lingkungannya juga lu juga begitu caranya. Cara pikirnya ke temen tuh kayak begitu. Gue juga sempat bahas juga kenapa sih kita selalu ngelihat temen nih yang baik-baik aja, kita tuh iri kayak lu nggak iri sama dia udah punya rumah, lu nggak iri. Kenapa sih kita sebagai orang luar tuh ngeliat pertemanan orang yang baik-baik aja tuh kayak gatel gitu. Kalau lu mendapatkan perlakuan seperti itu di tongkrongan lu, ya berarti yang salah bukan tongkrongan gue gitu. Yang salah tongkrongan lu anjing gitu. Yang harus lu rubah kalau lu nggak punya power buat ngerubah tongkrongan lu, cabut bangsat gitu. Iya. Tapi banyak yang nggak berani untuk cabut maksud gue. Iya, karena daripada pilihannya ada sebenarnya. Iya, ada resiko kalau dia takutnya diomongin di tongkrongan lain gitu. Iya. Gue ngerti. Ada bagus banget omongan dari waktu itu sama Iser ya. Sama siapa? Iser YT James. Siapa tuh? Ada yang sneakers, movement sepatu lah segala macem. Dia pernah ngomong gini sama gue, lo tau gak sejeleknya orang kayak kita tuh apa gitu? Apa? Kita tuh terlalu banyak mikirin omongan soal tongkrongan gitu. Makanya kita jadi nggak enakan sana sini gitu. Kita jadi di sisi lain kita pandai bergaul tapi kita kayak takut untuk bergerak gitu. Karena ntar gue takut diomongin sama tongkrongan ini begini lagi gue gitu. Karena kita anak tongkrongan biasa ngomongin orang yang nggak ada di tongkrongan gitu. Yang udah jarang nongkrong apa segala macam gitu. Lu perhatiin deh orang-orang yang sukses itu yang diomongin di tongkrongan itu orang-orang yang sukses tau. Yang lebih naik derajat hidupnya, yang lebih oke ini hidupnya. Ada aja omongannya, padahal pas kita ketemu sama orangnya langsung nggak kenapa-napa orangnya, nggak jadi jahat, nggak jadi apa gitu. Cuman emang karena kita nongkrong dan kita ngerasa punya temen yang satu strata gitu, jadi kita bisa bebas ngomongin orang ini karena orang ini hidupnya udah enak, jadi diomongin juga nggak apa-apa dong. Salah sendiri hidupnya enak, kayak seolah-olah seperti itu gitu. Waktu itu gue nemu kutipan, gue lupa di Reels apa di TikTok. Dia bilang, tahu nggak kenapa ketika lu dapat rezeki, orang yang tahu lu dapat rezeki itu suka ngejelek-jelekin atau suka ngenyek atau gimana gitu. Karena rezeki itu berkah, yang dikasih itu lu bukan dia. Iya, jadi kalau misalkan dia dapat berkahnya dia juga, dapat berkah yang sama, dia akan mengerti. Tapi karena berkahnya yang terima adalah lu dan bukan dia akan selalu ngerasa kayak langsung ngerasa kurang. Apalagi kalau misalnya kayak padahal kerjaannya gitu doang loh. Gitu. Seolah-olah gitu doang gitu kayak. Bangsat anjing emang. Tapi lu akan ngerasa masuk ke kehidupan yang nggak jadi punya kan gitu. Karena gue tahu ada orang yang secara prinsipil masih akan terus berseberangan sama lu. Kita pernah waktu itu terlibat dalam sebuah acara dimana ya
itu kan mungkin benci bukan istilah yang tepat ya, tapi lebih kepada, atau mungkin kalau misalnya lu mau nggak ngobrol, pada akhirnya, menurut lu ada peluang untuk ngobrol dan berubah cara pikir nggak? Menurut lu? Sangat mungkin sih, Ya. karena gue selalu bilang kalau there are level 2 and level 3 of something gitu, jadi kayak Ya, bener. jadi Bener nggak? Tapi itu bener. Iya, There's always level 2 and level 3 of something. iya, Betul. Jadi kayak misalkan nih dia jadi orang jujur ya kan. Level 1-nya mungkin dia bakal nyakitin kita nih. Ya kan? Level 2-nya dia bakalan jadi orang yang ngasih kita solusi yang nggak orang lain kasih solusi itu. Oh, ternyata ada perspektif itu ya karena dia jujur kan. Itu level 2-nya tuh. Level 3-nya adalah dia bisa ngerubah hidup orang cuma dengan berkata jujur gitu. Jadi kayak level 1, level 2, level 3 dan itu semuanya tuh proses hidup itu mempengaruhi karakter dia gitu. Jadi Betul. ada kemungkinan ketika gua selek sama lu kayak beberapa tahun lalu terus akhirnya kita ketemu lagi, ya kita berdua tuh sudah jadi dua orang yang berbeda. Ini contoh konkretnya aja ya. Ada dulu orang nih sebel banget sama Yang Lek. Fikri Rasta tuh sebel banget sama Yang Lek. Oh iya. Iya. Ngelihat gua temenan sama Yang Lek tuh dia kayak, Ngapain sih gitu? Ya? ngapain sih gitu. Ini orang tuh dulu tuh di komunitas hip hop tuh dia gini bla bla segala macam. Terus gue bilang kayak itu tahun berapa Fik? Gue bilang gitu. Itu sekitar circa 2010, 2011 gitu-gitu kan gue bilang kayak gitu. Terus kayak Fik, lo tahu nggak Yang Lek kan jauh lebih sukses dibanding gue saat itu ya. Terus kayak lo tau nggak waktu ketemu sama gue, dia manggil gue bang, terus dia salim sama tangan gue. Padahal tuh dia udah rumah sendiri, karyawan jauh, gue belum punya karyawan, dia udah punya karyawan 20. Dia salim sama gue, dia sopan sama gue bilang gitu. Enggak Us, itu mah cara dia aja, yang gini-gini segala macam. Ya udah, gue bilang, sekarang gini aja, lu dari 2000 itu ketemu Yang Lek sampai sekarang, lu berubah nggak? Gue bilang gitu. Bagus lagi pertanyaannya. Iya benar. Iya. Sebenarnya yang nggak berubah nih siapa? Iya Iya gua bilang, benar. kok lu masih nginget-nginget saat itu sama sekarang? Lu ketemu Yang Lek yang nyebelin sama sekarang, lu masih jadi orang yang sama atau enggak? Dianya bahkan mungkin udah tumbuh dari situ. Iya, Yang Leknya berkembang sedangkan lu masih nge-head di situ gitu. Maksud lu masih di situ. Gue bilang kayak nggak, people change. Gue bilang kayak gua aja ketemu sama lu di berapa bulan ini aja ada perubahan dari sikap gua pasti, dari karakter gua pun, dari ilmu gua pun ada yang berubah. Gue bilang gitu. Tahu nggak, gue ada satu manusia yang sikap gue sama dia tuh berubah sama sekali. Mungkin juga dipicu sama perubahannya dia ya. Gue tuh sekarang tertarik banget dengerin Babang Tampan ngobrol. Oh, Andika Mahesa. Nggak kebayang dulu waktu dia pertama kali muncul. Iya. Nggak kebayang bahwa gue akan mau mendengarkan dia ngobrol. Dulu di Andika zaman dulu, Andika Kangen Band, Iya. waktu masih kurus, rambutnya masih kayak gitu. Nggak kebayang bahwa dia akan sekarang appealing sekali untuk nonton dia ngobrol. Wow, iya. Coba deh dengerin dia ngobrol. Iya. Dengerin apa yang dia omongin bahkan betul, tepatnya. betul, iya. Yang dia tahu gitu, yang jadi sudut pandang gitu. Anjing, ini orang manusia menarik banget. Makanya dia sering banget muncul di YouTube orang ya. Iya. Salah satu pemicunya itu harus gue akuin waktu dia ngobrol sama Marcel. Ada klipnya tuh. Jadi gue nemunya dari situ dulu, baru keterusan. Si Marcel waktu itu ngomong, kan gue dulu kurir narkoba. Iya tahu ya, DMS Glow itu. Gue selalu tahu siapa yang gue kasih. Lu pernah ngambil barang di Rawamangun kan, seorangnya ketawa doang, sel gitu. Kata gue, anjing, abis itu gue dalamin. Kebayang nggak kalau misalkan guanya nggak berubah? Alias orangnya udah kayak begini. Yes. Sikap gue sama Andika tuh masih Andika waktu zaman dulu. Yes. Gue yang nggak bener kan berarti kan. Iya. Makanya untungnya gue ikut berubah deh. Itu dia. Banyak banget orang yang, makanya kadang-kadang kita ngeliat konten di YouTube terus belajar banyak banget kayak Denny Sumargo ya. Gue tuh kaget banget. Jadi gue habis ketawa ngeliat Denny Sumargo. Denny Sumargo kemarin bikin konten di mana dia ceritanya jualan penggorengan. Terus dia bikin gambarnya tuh lewatnya kayak lagi live. Terus gue ketawa ngeliat itu, menurut gue lucu banget. Ini orang nggak ada jaimnya gitu. Gue ingat ada salah satu dia bikin konten, dia kayak pakai baju samar, terus di depan ada buat terus yang set gitu, terus buahnya kebelah gitu. Terus udah gitu dia bikin lagi tapi matanya ditutup, set gitu, terus kebelah, terus dia nengok, terus dia nabrak pintu kaca gitu. Terus gue ketawa, terus gue bilang, dulu Denny Sumargo itu dibilang sombong. Iya. Waktu dia masih atlet aspak, Betul. Garuda, dibilang sombong, arogan, nggak pernah senyum, temennya nggak suka, bahwa orang kayak gitu bisa nabrak, bahwa orang bisa kayak jadi manusia yang nabrak kaca aja, ya Allah berubahnya ekstrim banget ini orang.
Atau mungkin antara memang dia berubah atau mungkin kita cuma ngelihat satu sisi aja selama Satu itu dia perspektif aja, dari ya. sini aja gitu. Iya, Emang betul. jangan-jangan orangnya lucu dari dulu gitu. Benar, Mungkin ya, cuman benar. kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya sikap banyak orang terhadap Densu sama, sementara Densu berubah, Iya. kayak yang tadi lu bilang, Kayaknya- yang ngaco tuh orang yang nggak berubah sikapnya Iya. itu. Kayak sebenarnya kayak gua udah sampai di Lucu titik banget lagi, Densu. di titik ini, terus kayak masih ada orang yang menyangkut pautkan gue dengan masalah-masalah gue yang lalu gitu, kayak ya udah akhirnya pun gue jadi lebih paham gitu. Jadi kayak yang orang kayak gini memang nggak harus ditemenin, nggak harus diedukasi apa-apa, karena emang dia juga nggak berubah gitu dari kurun waktu berapa tahun ini tuh mereka masih di situ aja, ya sudah gue mah gitu. Tidak ada keharusan gue untuk kayak enggak kok, gue orangnya nggak gitu, orang udah cukup kok semua yang gue lakuin di semua platform juga. Kalau gue ngelakuin hal yang sama kok gitu, kenapa harus takut gitu untuk kayak ngelakuin hal yang emang bener-bener yang yang jadi apa ya, jadi bagian yang gue bangkit gitu. Jadi hal yang membuat gue bangkit, ya udahlah gitu. Nah, itu bagus banget sih emang sih, tapi kayak Andika Mahesa tuh dengan Lucu banget ya, itu Iya. aneh banget otak isi palanya. Tapi itu tanda bahwa lu kadang-kadang bisa ngeliat orang habis itu tahu ini orang udah ngelewatin banyak dalam hidup. Iya. Kadang-kadang kelihatan dari ngobrolnya. bro, itu Iya. dia. Jadi Iya. kayak apa ya? Jadi yang ngebuat gue ngerasa kayak waktu gue kuliah tuh gue sempat diomongin gini sama temen gue gitu. Lu sadar nggak sih kalau misalkan cara pikir lu itu cara pikir umur 30, temen gue yang kuliah di psikologi gitu. Apakah lu baca buku psikologi apa segala macam? Enggak, tapi gue suka merhatiin orang. Ya. Makanya jadi kadang-kadang gini, orang ngomong sama gue, misalkan kayak tadi orang ngomong sama lu, kayak Fikri ngomong soal Young Lex gitu ya. Kadang-kadang yang dia bilang emang benar, nggak salah gitu ya. Misalkan, ngapain sih Linji? Kok ngobrol sama dia tuh pernah A, B, C, D, E. Dan memang itu benar semua. Dan Betul. memang mungkin itu salah. Iya. Cuman, dan jelasnya juga nggak bang. Cuman masalahnya adalah kita tahu, aduh hidup tuh kompleks banget deh. Dulu tuh nggak tahu itu overcompensating terhadap apa, Betul. kenapanya itu, aduh kompleks banget. I don't wanna judge gitulah. Iya. Ya hidup lu, hidup gue, Iya. you know. Jadi ya mungkin nggak salah, maksudnya bener dia salah. Yang lu bilang tuh benar. Cuman nggak pada tempatnya lah, nggak pada tempatnya untuk Kembali ke tadi obrolan kita di awal ya. Kenapa gue suka banget bikin konten sama orang-orang baru? Karena seperti itulah yang tadi kejadian dengan yang Lek Fikri dan gue gitu. Mungkin dia nggak mau ngobrol sama komunitas sama orang-orang lamanya karena dia tetap dinilai sama seperti apa yang mungkin dia pernah salah. Sedangkan dia ngobrol sama gue, dia buka lembaran baru yang dia bisa nulis kalau diri dia tuh sebenarnya seperti ini. Betul. Dan nanti obrolan sama lunya itu yang bisa membantu orang kemudian sikapnya juga berubah. Ada juga yang gedek Bata Baskara. Adalah teman gue gedek Bata Baskara. Nonton konten gue sama Baskara, akhirnya dia paham, anjing ya, gue yang selama ini gue bilang gue bisa menilai Baskara gini karena gue banyak tongkrongan gitu. Tapi ternyata dengan gue bisa menilai Baskara seburuk ini, ternyata tuh ngebuktiin kalau gue belum ada apa-apanya nih ilmu gue gitu. Ternyata gue masih salah nilai orang gitu. Iya, malah dianya jadi Iya, ini juga jadi mikir gitu. Jadi abis dari situ kayak gue thank you banget ya Bang Hus ya. Kemarin lu ini gue jadi inilah, adalah dia kerjanya ada gitu. Terus dia bilang kayak gue jadi seneng, maksudnya kayak lu ngobrol sama Baskara dan gue akhirnya tahu kalau Baskara tipikal orang seperti ini dan kita tidak bisa memaksa dia sama seperti musisi-musisi yang lain gitu. Mungkin emang cara dia berkarya seperti itu. Dia kalau ada waktu luang ya dia di rumah ngulik, main putar gitu. Nah, sekarang emang kalau gua kan main game ini jenuh keluar kalau gua gitu kan. Beda-beda orang gitu. Memang Us pada dasarnya ya, pada akhirnya ini udah kelebihan. Ada pasien lagi ngantri di luar. Oke. Pada akhirnya sadar atau enggak lu tuh adalah jembatan sebenarnya yang antara orang yang nggak tahu ke orang yang satu lagi. Jembatannya terus akhirnya jadi lu. Dan gue adalah jembatan yang ikhlas, Panji. Karena gue dari awal, gue tuh belajar dari jembatan itu yang ngebuat gue sama Andika sama Gading sampai sekarang akur ya. Maksudnya kita masih berteman, itu adalah karena gue memutuskan untuk tidak bikin gedung lagi gitu. Mending bikin jembatan. Iya. Jembatan apa yang ada jarumnya? Jembatan apa tuh? Jambat. Oke, thank you semuanya. Yang penting berani aja dulu. Thank you semuanya. Dadah. Jambat. Gak gitu cara. Salah deh plesetannya. Enggak, salah. Premis cara lu buru-buru. Salah. Pengen buru-buru kan. Jembatan. Harusnya plesetannya ke batannya ya, jembatan. Jam apa yang ada pecatannya? Jembatan. Enggak ya? Jambatan. Oh gitu. Ya bagus.